anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika tentang operasi hitung campuran bilangan cacah. Kali ini kita akan belajar tentang menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan cacah. Oke anak-anak, ingat kembali operasi hitung bilangan cacah. Kalau ada berbagai bentuk operasi hitung, pertama yang akan kita kerjakan terlebih dulu adalah dalam kurung. Kemudian urutan yang kedua adalah perkalian dan pembagian. Yang perkalian dan pembagian ini sama-sama kuat, maka yang tertulis atau yang muncul terlebih dahulu harus didahulukan. Kemudian yang terakhir, kedudukannya yang sama, di bawahnya perkalian dan pembagian adalah penjumlahan dan pengurangan. Mereka sama-sama kuat. Mana yang di sebelah kiri atau muncul terlebih dulu harus kita dahulukan. Oke, masih ingat ya, dalam kurung harus dikerjakan dulu. Yang kedua, perkalian dan pembagian. Yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan. Oke. Menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan cacah. Operasi hitung bilangan sangat bermanfaat dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menyelesaikannya, perhatikanlah langkah-langkah berikut. Yang pertama, pahamilah soal cerita dengan baik. Yang kedua, tuliskan kalimat matematika dari soal cerita tersebut dengan tepat. Yang ketiga, hitunglah kalimat matematika yang telah dibuat. Itu langkah-langkahnya. Jadi pertama, kalau ada soal itu dipahami, dibaca 1 atau 2 kali. Kalau belum paham tetap dibaca dulu sampai paham. Kalau sudah, kita menuliskan kalimat matematikanya. Setelah menulis kalimat matematika yang dirasa betul, maka dihitung sesuai dengan aturan penghitungan operasi hitung. Oke. Contoh soal yang pertama. Mita membeli 12 kantong permen. Setiap kantong berisi 36 bungkus permen. Permen-permen tersebut dibagikan kepada 27 temannya sama banyak. Berapa banyak permen yang diterima setiap teman Mita? Nah, ini kalian pahami. Ya, kalian pahami ada 12 kantong. Satu kantong isinya 36 bungkus permen. Nanti akan dibagikan kepada teman satu kelas. Berapa jumlahnya? 27. Bagaimana kalimat matematikanya? Setelah kita paham soalnya, kita membuat kalimat matematika. Nah, tadi suruh memahami ya, pahami soal cerita dengan baik. Dapat dilakukan dengan menuliskan hal-hal yang diketahui, yang ditanyakan, ya, yang diketahui apa dan yang ditanyakan apa. Maka yang pertama apa? Diket, biasanya diketahui itu kalian nulisnya kan biasanya hanya diket begitu ya, diketahui. Mita membeli 12 kantong permen. Setiap kantong berisi 36 bungkus. Permen dibagikan kepada 27 temannya sama banyak. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah berapa banyak permen yang diterima setiap teman Mita. Itu adalah pemahaman dari soal. Kemudian kita menulis kalimat matematikanya dari soal cerita tersebut
dengan tepat. Yang pertama, Mita membeli 12 kantong permen. Berarti 12 kalimat matematikanya. Oke, kemudian setiap kantong berisi 36 bungkus permen. Berarti kita kalikan ya, 12 kantong kali 36 permen. Oke, tuh dikalikan. Permen dibagikan kepada 27 temannya sama banyak. Kalau dibagikan itu bagaimana caranya? Diapakan? Kalau dibagikan ya bagi, itu sudah dihitam itu ya, dibagikan. Berarti kalimat matematikanya lah pembagian. Dibagi 27. Nah, ini kalimat matematika dari soal cerita tersebut. Ada perkalian, ada pembagian. Nah, setelah ini ini namanya kalimat matematika. Setelah itu kita menghitungnya. Langkah yang ketiga, hitunglah kalimat matematika yang telah dibuat. Nah, 12 kali 36 dibagi 27. Kalian masih ingat aturannya, aturan pengerjaannya? Ada perkalian, ada pembagian. Keduanya kedudukannya sama-sama kuat. Karena sama-sama kuat, maka yang di sebelah kiri atau muncul terlebih dulu itu dikerjakan terlebih dahulu. Berarti yang kita kerjakan yang pertama adalah perkalian. 12 kali 36. Berapa hasilnya? Nah, ini kita kalikan. Boleh dikalikan dengan cara apa? Susun. Boleh ya. 12 kali 36 hasilnya adalah 432. Setelah dikalikan, maka langkah kedua adalah membagi atau operasi pembagian. 432 kita bagi dengan 27. Berapa hasilnya? Nah, hasilnya adalah 16. Nanti setelah ini kita mengerjakan bersama-sama. Jadi, banyak permen yang diterima setiap teman Mita adalah 16 bungkus. Oke, ini hasil dari pengerjaan soal yang pertama. Kemudian contoh soal yang kedua. Pak Agus mempunyai 3 kandang ayam. Itu ayamnya. Setiap kandang berisi 40 ekor ayam, di mana 12 diantaranya merupakan ayam jantan. Pada suatu hari, semua ayam betina bertelur masing-masing 1 butir. Jika telur-telur tersebut ditempatkan dalam 14 wadah secara merata, berapa butir telur yang dapat dimuat di setiap wadah? Oke, sesuai dengan aturan petunjuk tadi, yang pertama adalah kita pahami soalnya dengan kita membuat diketahui dan ditanyakan. Diketahui, Pak Agus mempunyai 3 kandang ayam. Setiap kandang isinya adalah 40 ekor ayam, di mana 12 diantaranya adalah ayam jantan. Suatu hari, semua ayam betina bertelur masing-masing 1 butir. Nah, berarti banyak telur sama dengan banyak ayam betina. Karena setiap ayam bertelur 1
butir, sedangkan ayam jantan tidak mungkin bertelur, ya kan? Nah, jika telur-telur tersebut ditempatkan dalam 14 wadah secara merata, ini diketahuinya. Sekarang apa yang ditanyakan? Yang ditanya adalah berapa butir telur yang dapat dimuat di setiap wadah. Ini pemahaman soalnya. Kemudian kalau kita sudah paham, maka kita buat kalimat matematikanya. Pak Agus mempunyai 3 kandang ayam, berarti tulis 3. Oke, setiap kandang berisi 40 ekor ayam, di mana 12 diantaranya merupakan ayam jantan. Berarti dikalikan, tapi sebelum dikalikan itu dikurangi ayam jantannya. Nah, perhatikan. 3 kali 40 dikurangi 12. Ini betul kalimat matematikanya. Kemudian pada suatu hari semua ayam betina bertelur, masing-masing 1 butir. Jika telur-telur tersebut ditempatkan dalam 14 wadah secara merata, berarti diapakan? Dibagi 14. Oke, berarti kalimat matematikanya adalah perkalian, pengurangan dengan dalam kurung, serta pembagian. Nah, setelah itu kita menghitung dari kalimat matematika tersebut. Masih ingat kan aturan penyelesaian kalimat matematika mana yang harus didahulukan, anak-anak? Dalam kurung. Walaupun pengurangan itu kedudukannya lebih rendah dari perkalian dan pembagian, tapi karena ada kurung maka harus didahulukan. Berarti yang pertama 40 dikurangi 12, hasilnya berapa? 28. 3 kita tulis. Karena belum dikerjakan maka kita tulis 3 kalikan 28. Dari mana 28? Hasil dari pengurangan 40 dengan 12. 40 dikurangi 12, 28. Sekarang dibagi 14. Oke, operasinya adalah perkalian dan pembagian. Kalian tentu sudah hafal. Perkalian dan pembagian sama-sama kuat. Maka yang muncul terlebih dulu atau berada di sebelah kiri harus didahulukan. Berarti apa yang didahulukan, anak? Perkalian. Berarti 3 kali 28. Berapa hasilnya? 84. Nah, yang terakhir adalah dibagi dengan 14. 84 dibagi 14 hasilnya adalah 6. Nah, jadi setiap wadah yang dapat memuat telur, ya, setiap wadah itu dapat memuat telur sebanyak 6 butir. Ya. 3 kali 40 kurangi 12 dalam kurung dibagi 14 tadi hasilnya 6. Maka setiap wadah itu hanya bisa memuat 6 butir telur.